Pagi Dr. Syarif dan Dr. Rudolf, perkenalkan saya Nabila Zalia, biasa dipanggil Moza dari tutor 1 CVS dengan NPM 3 nomor terakhir 141. Pada kesempatan hari ini, saya izin mempresentasikan konsep yang telah saya buat yang terdiri dari masalah kesehatan yang saya ambil, yaitu sudden cardiac arrest, termasuk materi pembelajaran terkait serta gagas inovasi yang saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai basic science atau kondisi normal dari jantung terlebih dahulu. Untuk anatominya, yang pertama ada perikardium, di mana perikardium ini merupakan membran yang membungkus dan melindungi jantung dan terdiri dari dua bagian utama, itu ada fibrous pericardium dan serous pericardium. Dan serous pericardium ini nanti akan membentuk kedua lapisan, yaitu ada parietal layer dan visceral layer atau epicardium, yang di antara keduanya terdapat pericardial cavity yang berisikan lubricating serous fluid. Lalu lanjut ke anatomi dari jantung. Untuk ruang jantung sendiri ini terdiri dari 4 ruang, yaitu ada atrium dextra dan sinistra yang dipisahkan oleh interatrial septum dan ventricle dextra dan sinistra yang dipisahkan oleh interventricular septum. Lanjut ke katup jantung dibagi menjadi dua, ada atrioventricular, yaitu ada katup bicuspid atau mitral dan tricuspid, dan ada katup semilunar, itu ada pulmonary valve dan aortic valve. Lanjut ke trunkus vaskular terdiri dari vena cava yang dibagi menjadi superior inferior, ada pulmonary veins, ada kiri dan kanan, dan ada aorta yang dibagi menjadi cabang-cabang, dan ada pulmonary trunk yang dibagi menjadi left pulmonary artery dan right pulmonary artery. Lanjut ke anatomi dari coronary circulation. Yang pertama dari arterial supply. Supply dari jantung itu berasal dari right coronary artery atau RCA yang berasalkan dari sinus falsafah aorta kanan, dan left coronary artery atau LCA yang berasalkan dari sinus falsafah aorta kiri, di mana masing-masing dari coronary artery ini nanti akan bercabang-cabang menjadi cabang yang lebih kecil untuk memberikan nutrisi kepada bagian-bagian dari jantung. Lalu lanjut ke anatomi dari venous drainage, di mana melalui coronary sinus yang menerima darah dari the great cardiac vein, the great oblique vein, middle cardiac vein, dan small cardiac vein. Lanjut ke histologi dari di jantung. Pertama dari dinding jantung, di mana dinding jantungnya terdiri 3 lapisan, yaitu ada lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Lalu lanjut ke histologi dari cardiac muscle yang terdiri dari cardiomyocytes dan intercalated disc, di mana intercalated disc ini terdapat struktur desmosom dan gap junction, dan untuk jenis-jenisnya itu terdiri dari dua, ada sel otoritmik untuk eksitasi dan konduksi, dan sel kontraktil untuk kontraksi. Untuk karakteristiknya sendiri terdiri dari 4 sifat, yaitu ada sifat chronotropik, bathmotropik, dromotropik, dan inotropik. Lanjut ke histologi dari pembuluh darah, terdiri dari lumen dan dinding, yang dindingnya ini dibagi menjadi 3 lapisan, ada tunica adventitia yang paling luar, tunica media di bagian tengah, dan tunica intima di bagian dalam. Lalu untuk tipe-tipenya, untuk arteri ada elastic arteries, muscular arteries, small arteries, dan arterioles. Sedangkan vena ada venules, small veins, middle veins, dan large veins, di mana nanti arterioles dan venules ini akan beranastomosis melalui kapiler. Lalu lanjut masuk ke fisiologi jantung, di mana mulai dari potensial aksi, di mana potensial aksi ini terjadi di pacemaker cells dan cardiac muscle cells. Lalu nanti dari potensial aksi ini akan menyebabkan terjadi sistem konduksi jantung, di mana pathway-nya ini dimulai dari SA node sebagai natural pacemaker, lalu lanjut ke internodal pathway untuk kontraksi atrium kanan, lalu ke interatrial pathway untuk kontraksi atrium kiri. Di mana nanti dari internodal pathway akan ke AV node, lalu akan ke bundle of His, lalu nanti akan bercabang menjadi right bundle branch dan left bundle branch, dan akan berakhir ke serabut Purkinje. Dari sistem kondisi jantung ini nanti akan menyebabkan terjadinya cardiac cycle, di mana cardiac cycle ini terdiri dari dua fase utama, ada fase sistole dan diastole. Untuk fase sistole ini ada fase periode kontraksi isovolumik, kemudian ada periode ejeksi cepat dan lambat. Sedangkan untuk fase diastole ini ada periode relaksasi isovolumik, lalu ada periode passive ventricular filling dan active ventricular filling. Lalu lanjut dari cardiac cycle ini nanti lanjut ke sirkulasi, di mana sirkulasi terdiri dari sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai EKG atau elektrokardiogram yang berfungsi untuk merekam aktivitas detak jantung, di mana terdiri dari 12 lead, yaitu ada 6 limb leads dan 6 precordial leads. 6 limb leads dibagi jadi 3 standard leads, yaitu lead 1, 2, dan 3, dan 3 augmented leads, yaitu leads AVR, AVL, dan AVF. Sedangkan yang precordial leads ini ada leads V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Untuk karakteristiknya ini ada gelombang P yang menandakan terjadinya depolarisasi atrium, lalu ada kompleks GRS yang menandakan terjadinya depolarisasi ventricle, dan ada gelombang T yang menandakan terjadinya repolarisasi ventricle. Lalu karena masalah kesehatan yang saya ambil adalah sudden cardiac arrest, maka saya sekarang akan menjelaskan mengenai clinical science dari sudden cardiac arrest. Dimulai dari definisinya, sudden cardiac arrest merupakan keadaan darurat medis yang terjadi ketika jantung berhenti memompa secara tiba-tiba dan tidak terduga. Etiologinya ini terjadi karena sinyal listrik yang mengoordinasikan denyut jantung itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya aritmia atau gangguan irama jantung. Untuk epidemiologinya sendiri, untuk in-hospital cardiac arrest atau IHCA, sebenarnya insidensinya ini berbeda-beda di setiap negara, namun di Inggris insidensi sebesar 1 sampai 1,5 per 1000 rawat inap. Sedangkan untuk out of hospital cardiac arrest secara global itu
hanya 9% orang yang selamat dari OHCA dan dibawa ke rumah sakit, dan 356.000 kasus di Amerika Serikat, di mana 90% yang gagal diselamatkan, dan insidensi kematian sebanyak 55 orang per 100.000 orang di dunia. Di Indonesia sendiri datanya belum diketahui secara pasti, namun setidaknya 10.000 orang mengalami OHCA tiap tahunnya. Untuk klasifikasinya berdasarkan kejadiannya, ada IHCA yang terjadi di dalam rumah sakit dan ada OHCA yang terjadi di luar rumah sakit. Dan berdasarkan ritme jantungnya, ada shockable itu ada ventricular tachycardia dan ventricular fibrillation, dan ada yang non shockable itu ada asystole dan pulseless electrical activity. Ada berbagai faktor risiko yang meningkatkan terjadinya sudden cardiac arrest ini, yaitu seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, usia lanjut, kelainan jantung kongenital, riwayat henti jantung, aritmia, kardiomiopati, dan lain-lainnya. Untuk patofisiologinya ini dimulai dari terjadinya gangguan kelistrikan jantung sehingga menyebabkan denyut jantung tidak beraturan atau aritmia, maka terjadi gangguan pada pompa jantung dan organ pun akan berhenti berfungsi, maka nanti seseorang akan kehilangan kesadaran henti nafas dan akhirnya terjadi hipoksia cerebral. Untuk tata laksananya, apabila seseorang tidak sadar, maka yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan lingkungan aman, lalu memastikan adanya respons dengan sentuhan dan suara, dan jika pasien tidak responsif, maka periksa pernafasan pasien, apakah nafas atau tidak normal. Jika bernafas tidak normal ataupun tidak bernafas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah periksa nadi arteri karotis dalam waktu kurang dari 10 detik. Dan jika tidak ada denyut nadi, maka harus perintahkan orang lain mengaktifkan sistem emergensi dan mengambil AED jika ada. Lalu informasikan secara jelas lokasi kejadian, kondisi, jumlah korban, nomor telepon, dan jenis kegawatan. Lalu kita bisa melakukan tata laksana awal itu melakukan CPR dan pasang AED. Dan jika denyut jantung sudah kembali, bisa lakukan perawatan pasca henti jantung dan masa penyembuhan. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara dengan pola hidup sehat, lalu regular check up, dan screening penyakit jantung. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, dari epidemiologi OHCA dapat disimpulkan bahwa survival rate dari OHCA ini rendah. Maka apa solusinya? Oleh karena itulah saya membuat sebuah gagasan inovasi, yaitu perangkat Vera Save Your Heart, di mana perangkat Vera ini merupakan sistem pengantisipasian dan penanganan kegawat daruratan terhadap kasus henti jantung mendadak, khususnya OHCA. Dan targetnya adalah untuk orang dengan penyakit kardiovaskular yang berisiko mengalami henti jantung mendadak. Tujuannya adalah untuk mendeteksi irama jantung abnormal sebagai bentuk antisipasi seseorang yang dapat mengalami OHCA, lalu menyediakan sistem penanganan kegawat daruratan yang tepat terhadap kasus OHCA dan dengan cepat juga, lalu meningkatkan chance of survival dan mengurangi mortalitas pada kasus OHCA. Untuk komponennya, perangkat Vera ini merupakan integrasi antara rompi inovatif dan aplikasi, di mana rompi inovatif ini terdiri dari 2 sistem. Ada sistem deteksi dini dengan komponen sensor sinyal EKG, sensor jatuh, dan layar monitor irama jantung dan GPS, dan sistem intervensi yang terdiri dari sistem resusitasi dengan komponen lokasi penanda kopresi dada, suara dan layar instruksi, suara pendamping resusitasi, dan lampu LED, dan sistem defibrasi dengan komponen suara dan layar instruksi dan pet elektrod AED. Untuk aplikasi sendiri ini nanti berisikan database dari data aktivitas jantung untuk pemantauan dan evaluasi dari keadaan pasien. Untuk mekanismenya sendiri ini, yang pertama, sensor sinyal EKG akan mendeteksi adanya gangguan irama jantung abnormal atau aritmia. Lalu nanti data aktivitas jantungnya akan dikirimkan ke aplikasi pada smartphone dokter penanggung jawab. Dan jika berbahaya, GPS akan segera diaktifkan dan sistem pun akan secara otomatis memberikan peringatan kepada layanan medis darurat terdekat. Lalu nanti irama jantung akan terlihat pada layar monitor jantung, dan sistem deteksi dini akan mengklasifikasikan jenis aritmia yang dialami oleh seseorang tersebut. Apakah shockable dan non-shockable? Jika shockable-nya diperlukan defibrillasi, maka sistem akan mengirimkan peringatan ke aplikasi pada smartphone dokter penanggung jawab, dan dokter pun akan mengonfirmasi pelaksanaan defibrillasi melalui aplikasi, dan sistem defibrillasi pun akan aktif. Jika non-shockable dan diperlukan resusitasi, maka sistem resusitasi akan aktif, dan suara dan layar instruksi akan aktif, lampu LED dan suara bel menyala untuk memanggil penolong. Lalu nanti akan muncul instruksi untuk melakukan CPR, di mana nanti terdapat suara pendamping untuk membantu mempertahankan kecepatan resusitasi yang dilakukan oleh penolong, dan lampu LED akan menyala berwarna hijau dengan tanda berarti jika kedalaman kompresi dada yang dilakukan oleh penolong itu tepat. Berikut merupakan prototipe dari gagasan inovasi saya. Berikut merupakan aplikasi mulai dari logo, lalu beranda dari aplikasinya, dan ini ada notifikasi peringatannya. Lalu di sini ada prototipe dari rompi inovatifnya, di sini ada rompi dan ada komponen-komponen yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam menciptakan gagasan inovasi ini tentu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu seperti ahli informatika atau programmer, ahli elektronika, dokter spesialis jantung dan dokter spesialis paru, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, desain pakaian, dan layanan gawat darurat. Besar harapan saya agar gagasan inovasi ini dapat terrealisasikan di masa depan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, terima kasih.